Ada apa di hari-hari terakhir Ramadan ini? Ada keistimewaan apa? Ya, yang disiapkan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu pun penuturnya Rasulullah pun mesti memberikan contoh dengan kesiapan yang utama. Ada apa gitu? Ya. Baik. Kita meyakini dan narasi Al-Qur'an serta hadis memberikan gambaran semua hari Ramadan itu istimewa. Dari awal sampai akhir. Ya, 10 hari pertama istimewa, 10 hari kedua istimewa. Tapi yang terakhir ini agak berbeda, ini spesial. Nah, ada apa turunan-turunannya? Mari kita turunkan dulu beberapa bagian yang bisa kita jelaskan. 1, keistimewaan 10 hari akhir di bulan Ramadan ini, secara singkat ia bisa menjadi penanda. Ya, saya ulang, secara singkat ia bisa menjadi penanda kekuatan seorang yang tengah berpuasa dari sudut imannya, ya, atau secara singkatnya bisa menjadi penanda kekuatan iman orang yang berpuasa, sekaligus tanda penerimaan puasa atau keberhasilan puasa yang telah dilalui selama 20 hari ke belakang. Ya, kita puasa dari hari pertama sampai hari ke-20. Bagaimana cirinya, kan? Bahwa puasa kita ini bisa berhasil, mendapat penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah terima ini penting, teman-teman, ya. Kaidah penerimaan ini penting karena saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita kan nggak tahu nih. Dari sekian amal yang kita kumpulkan itu, dari sekian sholat yang kita tunaikan, berapa yang Allah terima? Ya, dari sekian baca Quran yang kita bacakan, berapa yang Allah terima? Nah, kaidah diterima ini sangat penting. Bahkan sampai Nabi pun, itu setiap selesai sholat, disebutkan di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 925, itu sampai bermohon kepada Allah, supaya amalnya diterima. Ya. Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, mohon anugerahkan padaku, aku minta ilmu yang bermanfaat, rizki yang berkah, dan mohon terima amalku. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, itu belum tahu. Ya, ketika beliau meninggikan Ka'bah yang hancur atasnya di masa Nabi Nuh itu, saat banjir besar, itu begitu selesai meninggikan, beliau nggak tahu diterima nggak gitu. Kemudian berdoa. Ya, doanya diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kata beliau berdua, ya Allah, mohon terima amalan kami. Engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui kesungguhan kami dalam beramal, ya Allah. Maka demi zatmu yang maha mendengar keadaan kami dan mengetahui kesungguhan kami dalam ibadah membangun, meninggikan Ka'bah ini, mohon terima amalan. Lantas siapa kita dibandingkan Nabi Ibrahim yang Khalilullah? Ya, yang Ismail, Abul Anbiya, termasuk kakek moyang Nabi Muhammad SAW. Siapa kita dibanding Rasulullah? Dan dari mana kita tahu bahwa puasa kita sampai hari ke-17 ini pun diterima oleh Allah? Maka salah satunya, indikatornya, itu bisa terlihat pertama, ketika akan masuk ke sini, 10 hari terakhir. Ya. Biasanya begini, ulama mengilustrasikan dengan membuat lintasan. Ya, dalam perlombaan seperti misalnya balap mobil kan, atau motor ada lap kan, ya, atau berlari misalnya maraton deh. Biasanya kan kalau lap-lap terakhir itu orang makin kencang kan, ya, makin serius, makin sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia kumpulkan bekal di awal-awal untuk menjemput sesuatu yang penting di akhir. Nah, perlu kita garis bawahi di dalam Al-Quran, penanda kesungguhan seseorang untuk beramal soleh itu iman. Ini penanda kesungguhan seseorang, ya, ditunjukkannya seseorang itu kuat amalannya, bagus amalnya, banyak amal solehnya, itu iman. Ya, karena itu kalimat iman dalam Al-Quran itu seringkali disandingkan dengan amal soleh. Ya, seperti surah 103 misalnya. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, iman, ya, kemudian wa 'amilus shalihat, ya, disandingkan dengan amal saleh. Kan baik-baik rumusnya? Iman bersanding dengan
amal saleh. Baik, bahkan dalam ayat puasa di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 183, kalimat puasa, kewajiban puasa itu bentuk amal saleh. Turunannya nanti ada salat, Al-Baqarah misalnya ayat ke-3, ada puasa, Al-Baqarah ayat 183 ke sini. Ya, kalimat kewajiban puasa, kutiba alaikumusiyam, bukankah dibuka juga dengan kalimat iman? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Semua orang-orang beriman. Baru muncul perintah. Ya, kutiba alaikumusiyam. Kalau rumus persamaan ini dibalik, ya, artinya ketika ada orang-orang banyak meningkatkan amal solehnya, ini ditingkatkan, ini menunjukkan kadar iman yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rumus ini ditemukan di hadis Nabi, dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, ya, di pembahasan yang kedua, Kitabul Iman. Baik, bab pembahasan tentang iman. Di situ beliau mengutip kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu yazidu wa yantaqis." Iman itu bisa kelihatan kuat, bisa juga nampak turun, melemah. Yazidu bit-ta'ah. Dia bisa naik, meningkat dengan mengerjakan ketaatan dalam bentuk amal soleh. Ini rumusnya. Jadi kata Nabi, kalau seseorang amal soleh itu meningkat, semakin kuat, semakin serius, ini tandanya imannya sedang kuat. Nah, Anda jangankan sholat fardu, sunnah misalnya dikejar-kejar, belum waktunya sudah direncanakan. Ini menunjukkan iman kuat. Nah, sebaliknya, kalau ada orang merasa biasa saja, standar, kan? Ya, waktu sholat, adzan, baru siap-siap, kan? Hari-hari puasa sama saja, jalani aja, yang penting puasa, kan? Hari 17 sama dengan 16, hari 16 sama dengan 15, hari 20 sama 19, hari 21 sama dengan sebelumnya. Standar sampai akhir, itu menunjukkan imannya standar. Ya, biasa. Tapi kalau sudah mulai bergeser nih, ya, awas hati-hati. Awas, mulai menurun. Jadi ternyata bukan ilmu saja yang menurun. Al-ilmu nurun, ilmunya nurun. Al-imanu nurun, iman mulai nurun nih. Mulai lemah. Apa di antara tandanya? Sudah malas nih dengan puasa. Ya, baru sahur udah lihat kapan buka. Udah persiapan mau ke lebaran aja. Tadi nggak ada hasrat untuk menunaikan puasanya. Itikaf sudah nggak ada selera. Biasa saja gitu. Ya. Nah, ini menunjukkan ada kelemahan dalam imannya. Karena itu, ini keistimewaan 10 hari terakhir ditandai oleh para ulama merujuk pada keterangan-keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. 10 hari terakhir itu adalah indikator tingkat, ya, ukuran diterimanya amal seseorang sebelumnya karena menunjukkan kesungguhan atau keseriusannya, ya, sekaligus, awas hati-hati, sekaligus menunjukkan tingkat kekuatan iman orang yang berpuasa itu. Dasarnya tadi kembali ke sini. Karena itu, rumusnya bagaimana? Rumusnya jangan dihukumi dulu yang belum terjadi. Jadi kalau yang belum terjadi itu jangan dibawa hukum, keliru. Yang belum terjadi itu kalau kita sampai ke sana disiapkan dengan persiapan maksimal untuk membuktikan kepada Allah, ya Allah, saya ingin buktikan iman saya kuat, ya Allah. Saya ingin berusaha supaya amal saya diterima. Itu yang dicontohkan Nabi tadi di hadis yang saya uraikan. Jadi beliau sendiri ingin membuktikan kepada Allah imannya itu lebih kuat dari sebelumnya. Beliau ingin buktikan bahwa puasa-puasa kemarin beliau sungguh-sungguh. Karena itu mumpung masih hari ke-17, ya jangan kita nilai, aduh saya kayaknya gagal nih, aduh saya kayaknya kurang nih. Tidak. Cara berpikirnya kita buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, saya ingin berhasil puasanya nih. Saya ingin kuat imannya nih. Saya ingin diterima puasa saya yang sebelum-sebelumnya. Maka jelang ke 10 hari terakhir, kita nanti harus punya persiapan-persiapan. Nanti di bagian ketiga kita bahas persiapan apa yang bisa men-charge iman kita di hari-hari sebelum 10 hari terakhir, sehingga punya motivasi kuat untuk menunaikan ibadah maksimal di 10 hari terakhir.